Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Riko Sidartono. Saya mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan tindakan pemasangan intrauterine device atau IUD. Di sini saya akan membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Adapun konsep yang digunakan pada video kali ini atau pemasangan IUD ini yaitu bersih dan steril. Dan alat-alat yang akan digunakan yaitu ada speculum bivalve 1 buah, ada ternaculum, ada sunde uterus, ada force, toko rentang atau oval klem 2 buah, gunting lurus, kasa steril, duk 1 buah, handscoon 2 pasang, alas bokong, penutup perut, cairan antiseptik lengkap dengan kom kecil, kapas DTT dalam kom tertutup berisi cairan DTT, Nirbiken 1 buah, senter, tempat sampah kering, embel tertutup 1 buah, embel tertutup berisi larutan klorin 0,5%, kain lap pribadi, waskom berisi larutan klorin, waskom berisi larutan DTT, Koperti 380A IUD yang belum rusak dan terbuka sama obat-obatan. Tahap yang pertama yaitu kita harus mencuci tangan sama seperti video kemarin, yaitu dilakukan dengan 6 langkah menggunakan sabun di air mengalir. Setelah itu verifikasi data untuk klien yang akan lakukan pemasangan IUD. Setelah itu mendekatkan alat ke meja klien. Baik, selamat siang Bu. Ya, perkenalkan saya Perawat Riko Sidartono. Di sini saya akan melakukan pemasangan IUD pada Ibu. Sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya apakah Ibu ada merasakan keluhan? Nggak ada Bu ya? Oh iya, baik Bu. Jadi di sini saya akan melakukan pemasangan IUD pada Ibu. Di sini saya akan membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bu? Nggak ada? Oh iya. Tadi sebelum kemari apakah Ibu sudah buang air kecil? Sudah Bu? Sudah. Oh iya. Dan sudah dicuci bersih juga Bu ya menggunakan sabun. Oh iya. Baik Bu, bisa saya mulai sekarang. Saya minta Ibu untuk mengganti pakaiannya dulu. Ini pakaiannya saya berikan. Jadi setelah itu Ibu langsung bisa ke tempat tidur. Ya. Baik Bu, saya tunggu Bu ya. Ya Bu. Baik Bu, sekarang akan periksakan dulu Bu ya sebelum saya melakukan pemasangan IUD. Saya periksa pada bagian perutnya dulu Bu. Ini sih Bu. Gimana Bu, ada terasa nyeri nggak? Ada Bu. Ya Bu. Bentar ya Bu, saya pakai bahan dulu. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan pada bagian-bagian Ibu, pastikan kita sudah memakai perlengkapan seperti kacamata, terus penutup kepala, masker, serta gowning. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita pasangkan dulu alasnya. Terus ya Bu, saya pasangkan alasnya. Setelah kita memakaikan alas, kita gunakan handscoon steril. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian luar dulu ya Bu. Ya. Baik Bu, di sini tidak ada pembengkakan, terus tidak terdapat cairan vagina, serta tidak ada keputihan ya Bu. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Mungkin nanti rasa agak sedikit tidak nyaman ya Bu. Ya. Terus ya Bu.
Setelah itu handscoon yang kita sudah gunakan kita rendam di dalam baskom yang berisi larutan klorin. Baik, sebelum kita melakukan pemasangan pada UV, kita ganti handscoon kita dengan yang baru. Pastikan yang steril. Setelah itu, langkah kerja yang pertama, kita menggunakan alat namanya spekulum. Jadi spekulum itu kita masukkan ke dalam vagina. Jadi dia dimasukkan, caranya seperti ini. Anggaplah ini spekulum. Spekulum itu dimasukkan ke dalam lubang vagina. Setelah itu ada alatnya seperti skru. Dia dikencengin agar dia itu membuka seperti ini. Nah, ya, dia terbuka seperti ini. Itu kita masukkan ke dalam vagina ibu. Setelah itu kita gunakan gunting atau sejenis korentang. Itu ini saya cabut dulu. Jadi anggaplah spekulumnya sudah di dalam. Jadi ini digunakan dengan kasa. Di kasa seperti ini dimasukkan ke dalam cairan atau biasa betadin bisa. Jadi kita masukkan ini ke dalam spekulum. Jadi spekulumnya sudah terbuka. Kita masukkan, gunanya untuk mengelap bagian dalam. Agar itu jadi spekulum itu untuk melihat serviksnya. Kita bersihkan sampai 2-3 kali bisa. Kita masukkan lagi, kita lap. Baik, setelah itu kita gunakan yang namanya tenakulum. Jadi tenakulum itu gunting penjepit. Jadi gunting penjepitnya itu kita gunakan untuk menjepit serviks. Jadi spekulumnya masih dipasang, itu kita masukkan tenakulum. Tenakulum kita perhatikan serviksnya, terus kita jepit. Setelah itu kita gunakan sonde. Sonde itu gunanya untuk mengukur kedalaman serviks. Ya, jadi kita masukkan sonde, dia tidak boleh menyentuh vagina. Seperti itu. Jadi kita masukkan sondenya, setelah kita ukur kedalamannya, kita tarik. Tidak boleh juga menyentuh vagina. Kita tarik. Ini tenakulumnya masih menjepit. Tarik sondenya, terus kita ukur dengan alat yang akan kita gunakan. Berapa kepanjangan serviksnya. Setelah diukur, kita pasangkan alatnya itu ke dalam serviks. Nah, jadi alatnya itu dia semacam spuit. Dia alatnya semacam spuit. Jadi di alatnya itu dia ada bundaran biru. Jadi itu sudah diukur kedalaman serviksnya. Setelah itu kita perlahan kita masukkan, terus kita dorong sampai ke pangkal serviks, sampai memang sudah ada dorongan. Jadi kita kasih masuk, kita belum sampai, kita tarik lagi, terus kita dorong lagi. Nah, pastikan yang bundaran birunya kayak skru, dia itu sudah menyentuh pangkal rahim. Jadi setelah itu kita tarik, dia itu kayak di pangkal rahimnya itu dia kayak menutup. Jadi bentuknya seperti payung. Dia saat kita kasih masuk, dia menutup pangkal rahim seperti ini. Jadi itu yang kita, alatnya itu yang sudah dipasang. Nah, setelah itu bagian luarnya kita tarik kembali. Yang penting alatnya itu dia sudah menutup rahim. Seperti itu. Kita tarik, kita lepaskan. Baik, setelah itu, setelah kita pasangkan alatnya, ini tenikulumnya masih dipasang. Bukan tenikulum, spekulumnya masih dipasang. Nah, kita akan melepaskan tenakulumnya atau gunting yang menjepit rahim tadi. Seperti itu. Jadi yang langkah yang kita harus lakukan pertama yaitu tetap kita ambilkan kasa steril sama cairan betadinnya, itu kita masukkan, kita lap terlebih dahulu yang dijepit. Setelah kita lap 2-3 kali, kita lap,
Setelah itu penjepitnya ini bisa kita lepaskan dengan perlahan, atau bisa juga sambil kita lap. Jadi kita lepaskan perlahan, kita lepaskan. Nah, setelah kita lepaskan, kita sekarang lepaskan speculumnya. Speculumnya dilepaskan, dikendorkan dulu bautnya. Ini masih terbuka, kita kendorkan, jadi nanti menutup seperti ini, baru kita lepaskan. Pastikan semua alat yang telah digunakan setelah melakukan pemeriksaan itu kita rendam di larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Ya Bu, terendam di larutan klorin selama 10 menit. Setelah itu jangan lupa untuk ambilkan kapas steril. Nah, terus kita bersihkan bagian luar vagina. Kita bersihkan sampai memang betul-betul bersih. Setelah itu kita tutup kembali selimut pasien. Setelah itu kita lepaskan kembali semua alat yang telah kita gunakan, seperti topi pelindung, sarung tangan, gowning, dan masker, kacamata, semuanya. Setelah itu edukasi kepada klien. Ibu, setelah tadi sudah selesai melakukan pemasangan IUD-nya, apakah Ibu merasa terganggu? Ya, pasti sedikit tidak nyaman Bu ya. Ya, jadi sudah selesai saya pasang. Jadi nanti saya akan berikan obat anti nyeri, serta jika Ibu mengalami perdarahan, Ibu bisa minum obat itu. Nah, jangan lupa juga Ibu untuk datang mengontrol kembali setelah pemasangan IUD ini. Iya Bu, jangan lupa untuk kontrol ya Bu. Terima kasih Bu, saya Purwadipta Sudartono. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit. Jika Ibu membutuhkan bantuan dari saya, silakan menghubungi saya. Ya, terima kasih Bu, dan selamat siang Bu. Baik, terima kasih. Itulah sekian dari pemasangan IUD yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rigel Sudartono, dan selamat siang.